Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekadar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah dinaikin. Aku mau titip salam buat mantan suamiku yang sampai detik ini masih mau kondo, buat anak-anaknya juga. Nabinya lagi. Bapaknya ya? Iya, bapaknya muslim. Terus ibunya?
Saya sudah mertatin bulan 6 kemarin baptis. Baru 2 bulan gitu? Ya, betul. Ibu baru masuk Kristen ya 2 bulan ini ya. Jangan makan babi ya Bu ya. Enggak, saya ini dari kecil nggak doyan makan daging kaki 4 soalnya. Ya udah nggak usah ya, soalnya banyak yang murtad tuh saya yang susah ya. Saya beli babi sekarang tuh mahal Bu ya. Jadi kalau teman-teman semua yang menghargai yang udah produk lama, yang produk baru masuk, jangan makan babi ya. Sekarang tuh harga babi semakin naik gitu. Oh, saya vegetarian, dari kecil nggak suka makan daging. Puji Tuhan, akhirnya benar-benar gak makan babi yang masuk. Haleluya. Jadi Mbak Ana kenapa bisa mengikuti Yesus? Sebenarnya aku punya pengalaman pribadi sendiri ya, satu. Jadi aku nggak perlu tak publikasikan lah ya, dari tahun 2021. Terus kemudian ya karena mungkin masalah pribadi saya dengan keluarga saya. Kan saya itu kan termasuk korban di keluarga saya ya Bang, karena keluarga saya itu kan keluarga pesantren semua gitu. Jadi semua itu Wahabi keluarga saya itu. Jadi cuman saya yang keluar gitu. Ya intinya saya memang korban ya, dipaksa nikah sama orang. Selisih saya sama mantan itu 15 tahun waktu itu. Saya lulus Kepahitan ya berarti ya. Iya betul. Lulus SMP. Terus langsung disuruh kawin. Cuman mondok 6 bulan, kemudian saya dipaksa nikah. Dan waktu dipaksa nikah itu, ya saya kira dia itu tanggung jawab gitu. Nggak taunya ya sampai detik ini saya menguliahkan anak-anak saya itu dia serepes pun, ya 1 sen pun nggak pernah ngeluar duit. Gitu. Baik. Coba Ini memang Ibu doa Bapak kami dulu. bener gitu. Coba Ibu doa Bapak kami. Ya. Bisa nggak? Doa belum bisa. Saya masih belajar kok ini. Loh, pemuritannya berapa lama Bu? Pemuritannya itu apa ya? Masih ini Bang, soalnya kan saya dari Singapura kan, terus waktu pulang tuh saya minta dibaptis. Waktu saya kan pendek juga, cuti saya kan cuma 1 bulan gitu. Sampai detik ini masih pemuritan juga. Oh, jadi Ibu mau dibaptis dulu sementara belajar ya? Ya betul. Ya, tetap setia kepada Tuhan Yesus Bu, dan Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup ya. Ibu kalau belajar jadi Kristen ya, jadi Kristen lah yang baik Bu ya. Kita diajarkan untuk saling mengasihi, bahkan musuh pun kita diajarkan untuk mengasihi ya. Jadi Ya, jangan sampai ada akar pahit ya. Lupakan masa-masa lalu Bu ya. Hidup tuh kita melihat ke depan. Sudah saya lupakan Bang, cuma gini ya. Kalau saya melihat anak-anak saya itu kadang ya pengen nangis. Masa iya sampai mereka kuliah itu kok bapaknya sama sekali nggak biayain. Kalau saya sih nggak sakit hati, cuman anak-anak saya itu jadi kayak benci sama bapaknya gitu loh. Jadi mereka itu curhat sama saya, kasihan ibu kerja nyari duit sendiri, bapak nggak pernah bantuin gitu. Baik, gak apa-apa Bu ya, bersandar pada Tuhan Yesus, berdoalah kepada Tuhan Yesus karena dialah yang akan memberikan. Mintalah Ya. maka akan diberi, ketuklah maka akan mendapat, carilah maka akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya Ibu ya, jadi tetap setia kepada Tuhan Yesus, percaya ya dengan iman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ada pengharapan ya, ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan ya Bu ya. Jadi Ibu tetap setia, jangan sampai gini Bu ya, saya hanya sampaikan ya. Ibu nggak usah merasa ada akar pahit dengan kita memberikan segala pengharapan kepada Tuhan Yesus, dengan kita tidak lagi mengingat masa lalu kita. Tuhan tuh akan tahu. Ya, Tuhan melihat hati. Ya, manusia melihat apa yang ada di depan mata.
Jadi ibu nggak usah merasa bahwa hal-hal seperti itu nggak boleh ada akar pahit dengan manusia ya bu ya. Iya. Tapi saya memang nggak punya dendam gitu ya sama dia. Cuman kalau lihat anak-anak saya itu suka sedih gitu. Anak saya masih muslim bang. Jadi mereka Kasih tahu kepada anak-anak ibu juga. Ya waktu baptis itu kemarin juga nganter itu anak-anak saya itu melihat juga. Mereka juga sedih nangis gitu loh. Tapi saya kasih tahu mereka ini kan jalan ibu yang harus saya jalani juga gitu. Jadi akhirnya mereka bisa menerima gitu. Kita nggak ribet juga, biasa aja seperti biasa-biasa gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa bu ya. Kalau saya lihat ibu ini orangnya mau untuk mengikut Kristus, percayalah ya bu ya. Segala sesuatu yang menjadi pilihan ibu, gak usah mikir lagi yang lain bu ya. Mikirlah masa depan yang lebih baik. Jadi gitu ya bu ya. Saya kira kalau ibu sudah hadir di sini ya, thank you udah kesaksiannya sedikit bu ya. Tuhan Yesus berkati selalu. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama, di mana kesaksian ini sangat memberkati kita dan iman kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Itulah seseorang ketika sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi pengikut Kristus, maka ia juga mau menyampaikan kabar keselamatan kepada keluarga, kawan, dan kenalan, dan bahkan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan untuk mengenal Yesus Kristus dan mendapatkan pengampunan dosa. Hidup dalam pertobatan. Lukas pasal 13 ayat 6-9 mengatakan demikian. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Lukas pasal 13 ayat 6-9 menceritakan tentang kisah pertobatan yang digambarkan seperti pohon ara. Dalam firman Tuhan ini, hidup dalam dunia tentu ada waktunya. Waktu yang diberikan memiliki batasan. Dalam kurun waktu yang ada, kita harus hidup dalam pertobatan dan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Gambaran dalam perjanjian lama tentang pohon yang tidak berbuah lebat atau yang berbuah lebat merupakan simbol dari kehidupan yang saleh. Mazmur pasal 1 ayat 3 mengatakan demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu Mazmur pasal 1 ayat 3. Yeremia 17 ayat 7-8 juga mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu dicatat dalam Yeremia
pasal 17 ayat 7 dan 8. Namun jika pohon itu tidak menghasilkan buah, pantas untuk ditebang. Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara yang telah ditanam selama 3 tahun namun tidak berbuah. Selama 3 tahun, pemilik kebun mencari buah pohon ara itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Kemudian pemilik kebun itu memerintahkan pekerja untuk menebang pohon itu. Namun pekerja itu meminta 1 tahun lagi untuk merawat dan memberikan pupuk. Apabila masih tidak berbuah, pantas untuk ditebang. Ayat 8 dan 9. Pohon itu telah menguji kesabaran sang pemilik. Waktu dan tempat yang disediakan menjadi sia-sia karena ketiadaan hasil. Melalui perumpamaan ini hendak memperingatkan para pendengar bahwa tidak akan selamanya bertoleransi kepada mereka yang tidak menghasilkan apa-apa atau tidak berbuah. Perumpamaan ini juga mengajarkan tentang Allah yang panjang sabar, namun akan datang saatnya sudah terlambat untuk bertobat. Ada orang-orang yang menunda-nunda untuk datang kepada Tuhan dan berpikir bahwa suatu saat nanti, pada saat ada di ranjang kematian, barulah akan bersedia datang kepada Tuhan. Padahal waktu seperti itu belum tentu ada, dan orang yang terbiasa dengan kehidupan berdosa akan lebih menyenangi dosa daripada menaati Allah. Penulis Ibrani mengingatkan agar jemaat tidak mengeraskan hati mereka, seperti bangsa Israel terhadap suara Tuhan yang memanggil mereka untuk berbalik kepadanya dari jalan-jalan mereka yang jahat. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Binasa karena murtad. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi, bertobat menyadari bahwa kehidupan di luar Allah dan Kristus bukanlah kehidupan yang Allah maksudkan bagi kita. Berikan respon kepada Allah sebelum segalanya terlambat, atau sebelum kita terbiasa dengan kehidupan yang berdosa. Itulah video kesaksian yang saya bagikan dan juga perenungan singkat ini, dan semoga menjadi berkat bagi kita semua. Saya percaya bahwa melalui firman Tuhan ini kita juga dikuatkan dan diteguhkan agar kita tidak seperti pohon ara yang tidak berbuah lalu ditebang, tapi kita bisa memberitakan kabar baik dan ada jiwa-jiwa yang bertobat dan tidak lagi menunda-nunda waktu untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Kiranya melalui video kesaksian dan juga firman Tuhan ini dapat menolong dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya.